Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, cerdik pandai, para tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu jamaah Masjid Ibadur Rahman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, jubah saya agak sedikit basah lembab karena tadi dari Nangka sampai ke Pasar Arengka memang hujan. Nah, di sini belum hujan kan? Hujan sekaligus motor bocor pula ban. Nah, jadi tadi saya letak motor itu di depan Jalan Delima, ke sini naik Gojek. Alhamdulillah sampai tepat waktu. Dari Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau tadi ada acara buka puasa bersama. Bapak Ibu para tamu Allah, judul yang diberikan ke saya keluarga sakinah, keluarga yang penuh dengan ketenangan. Sakinah, mawaddah, warahmah, itu lengkapnya. Sering disingkat dengan samawa. Mestinya tidak perlu harus disingkat, karena kalau samawa tinggal tambah alif dan ta. Samawat maknanya adalah langit-langit. Samara tambah alif dan ta, samarat, buah-buahan. Oleh sebab itu kita kalau mendoakan mesti harus dengan yang sempurna supaya maknanya pun sempurna. Sama seperti kita menyampaikan salam ASS RWB, Mikum, Kumsalam. Jadi tidak terkandung makna yang sempurna di dalamnya. Mesti diucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika turun ayat yang berkenaan mengenai emas dan perak, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Mereka yang menimbun emas dan perak lalu mereka tidak keluarkan zakatnya, beritakan kepada mereka tentang azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, nama kitabnya Tafsir Al-Qur'anil Azim, di situ ada riwayat hadis. Hadis itu dikutip, diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad. Bertanya Sayyidina Umar bin Al-Khattab kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mali nattakhidhu, harta apa yang paling berharga? Lalu Nabi menjawab, liyattakhidha ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakira wa zawjatan salihatan tu'inuhu ala amril akhirah. Hendaknya kalian punya 3 harta yang berharga. Pertama adalah qalban syakiran, hati yang senantiasa bersyukur, wa lisanan dzakira, lisan yang senantiasa berzikir. Yang ketiga, zaujatan salihatan tu'inuhu ala amril akhirah, istri yang salihah yang senantiasa mengajak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 harta yang berharga. Harta yang terakhir yang paling berharga adalah istri yang salihah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan kalian dari min anfusikum azwaja, Allah ciptakan kalian berpasang-pasangan, litaskunu ilaiha. Lam di situ kata para ulama lamul ghayah, lam tujuan. Sehingga dengan menikah, sehingga dengan menyempurnakan agama, dengan menikah engkau mendapatkan ketenangan dengannya. Jadi kalau seandainya orang menikah lalu dia belum tenang
hasrat biologisnya, belum tenang hatinya, maka oleh sebab itu dia belum mendapatkan istri yang salihah. Tunkahul mar'atu li arba'in, wanita dinikahi karena 4: li maliha, karena hartanya, wali jamaliha, karena kecantikannya, wali hasabiha, karena keturunannya, wali diniha, karena agamanya. Fazfar bidzatid din taribat yadak, utamakan agama maka kalian akan mendapatkan keberuntungan, kata Nabi. Loh, kenapa agama urutan yang keempat? Tapi kan Nabi SAW sudah menegaskan utamakan agamanya. Apa yang dimaksud agama? Apakah yang dimaksud agama ini perempuan yang dia pakar di bidang hadis, pakar di bidang usul fiqh, pakar di bidang tafsir? Tidak demikian. Sebab Nabi pernah ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, mad-din ya Rasulullah, ya Rasulullah, apa itu agama? Lalu apa dijawab oleh Nabi? Ad-dinu husnul khuluqi, agama itu akhlak yang baik. 3 kali Nabi ditanya, mad-din ya Rasulullah, apa itu agama wahai Rasulullah? Ad-dinu husnul khuluqi, agama itu adalah akhlak yang baik. Jadi perempuan yang seperti apa yang dimaksud yang beragama? Adalah perempuan yang berakhlak al-karimah. Itulah yang dimaksud dengan agama dalam konteks hadis ini. Jadi kunci pertama adalah memilih istri yang salihah. Kalau seandainya ingin mendapatkan ketenangan di dalam berumah tangga. Berat kaji kita, karena saya pun baru tahu temanya, saya lupa membaca tema apa yang sebenarnya dikasih. Ternyata keluarga sakinah. Ini kalau seandainya yang ceramah belum menikah, susah. Syukurnya sudah menikah, walaupun belum lama. Menikah tanggal 13 Maret di Masjid Thayyibah tahun 2023. Saksi nikahnya adalah mantan ketua masjid ini, Ustadz Abdul Samad. Kemudian beliau juga yang memberikan nasihat pernikahan di Masjid Thayyibah di Ghobah. Jadi apa yang saya sampaikan ini sebenarnya sudah disampaikan pula oleh beliau dan sering pula kita dengar di media sosial. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi bibit seorang ibu, seorang istri yang baik menentukan keluarga itu adalah keluarga yang sakinah atau tidak. Sedangkan mawaddah, cinta, maknanya adalah melihat kelebihan, dan rahmah adalah menutupi kekurangan. Dengan menikah menyempurnakan agama. Man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman. Siapa yang menikah maka dia telah menyempurnakan separuh dari keimanannya. Jangankan saling mengingatkan karena Allah, jangankan beribadah salat sunnah berjamaah antara suami dan istri, bercanda antara suami dan istri dihitung sebagai ibadah. Kemudian harus tahu antara hak dan kewajiban. Kalau tidak, nanti akan terjadi gesekan-gesekan dalam rumah tangga. Dalam fikih munakahat, fikih pernikahan, kewajiban istri kepada suami hanya 2. Pertama adalah taat terhadap perintah. Kalau perintah itu perintah yang baik. Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda ala ahadin la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha. Kalau aku boleh menyuruh manusia sujud di hadapan manusia, maka akan aku suruh perempuan sujud di hadapan suaminya. Tapi karena tak boleh, Nabi tidak perintahkan itu. Tapi hadis ini menunjukkan pentingnya seorang istri taat kepada suaminya. Kemudian kata Nabi SAW, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama taat kepada suami, yang kedua melayani dalam berhubungan. 2 ini saja. Sedangkan membuatkan kopi, mencucikan baju, kemudian menyapu rumah, memasak adalah bagian dari sunnahnya, tidak wajib. Jadi bapak kalau tak dibuatkan kopi tak boleh marah.
sebab itu bagian dari sunnahnya. Sunnah daripada pernikahan itu memasak, mencuci, karena yang dimaksud wajib dalam kitab usul fiqh ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Jadi bagaimana perempuan karir yang dia tidak sempat mencuci, semua baju diantarkan ke laundry, apakah dikenakan dosa? Kalau itu wajib, tidak, karena itu bagian dari sunnahnya. Bagaimana perempuan yang dia tidak piawai dalam memasak, lalu dia tidak pernah memasak sendiri karena khawatir nanti masakan tak sedap, akhirnya setiap hari beli lauk pauk di luar, beli lauk pauk di Ampera, apakah dikenakan dosa? Tidak dikenakan dosa, karena itu bagian dari sunnahnya. Tapi kalau ibu ingin suami semakin cinta, maka yang sunnah-sunnah ini mesti harus digaskan semua. Kadang ibu bertanya, kenapalah suamiku lebih senang di kedai kopi, lebih senang di wareh kopi, lebih senang di hoki daripada di rumah? Bisa jadi bentuk pelayanannya berbeda. Karena kalau kita di kedai kopi sama pelayannya, mau silakan masuk pak, mau minum apa, mau makan apa, silakan duduk. Betul pak? Betul tak kira-kira? Betul. Coba kalau seandainya pelayanan itu sama ketika bapak balik dari kantor, bapak balik dari kerja, dilepaskan sepatu suami, silakan duduk bang, kemudian abang mau makan apa, mau minum apa, abang mau makan dulu, mau minum dulu, mau mandi dulu, syukur-syukur pertanyaannya, atau abang mau aku dulu? Itu kalau itu pertanyaannya pak, betah tak suami di rumah? Betah, insyaallah ta'ala, amin. Bapak ibu yang dirahmati Allah, ketika Nabi diperjalankan Isra dan Mi'raj, Nabi diperlihatkan kondisi surga dan neraka. Lalu Nabi melihat kondisi neraka, ternyata penduduk terbanyak neraka adalah kaum perempuan. Penduduk neraka yang paling banyak siapa bu? Perempuan. Tapi hadis itu harus dimaknai dengan baik, bahwa penduduk surga yang paling banyak pun adalah perempuan. Apa sebab? Sebab jumlah perempuan jauh lebih banyak daripada laki-laki. Sekarang 10, 1 banding 9, 9 perempuan, 1 laki-laki. Maka pada hakikatnya orang-orang yang poligami itu menolong yang 8 tadi. Betul atau tidak? Betul. Jadi yang 8 ini siapa yang menolong? Kalau bukan orang-orang yang ingin melaksanakan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata ibu, masih banyak sunnah yang lain. Bahkan di akhir zaman di hadis Nabi 50 banding 1. Ini siapa lagi yang akan menolongnya? Oleh sebab itu perempuan itu mudah masuk surga, mudah masuk neraka. Saya tidak jelaskan kenapa mudah masuk neraka, saya hanya jelaskan hadis kenapa perempuan mudah masuk surga. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih. Idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau perempuan salat yang 5 waktu, bukan salat duha, bukan salat sunnah qabliyah subuh, bukan salat rawatib lainnya, bukan salat hajat, taubat, tahajud, salat yang 5 waktu saja yang wajib. Wa shamat syahraha, lalu puasa yang Ramadan, bukan ayyamul bid, bukan Daud, bukan Senin Kamis, bukan Asyura, cukup puasa yang Ramadan saja. Wa hafizat farjaha, mohon maaf cakap, menjaga kemaluannya, menjaga kemuliaannya. Yang keempat adalah wa ata'at zaujaha, taat kepada suaminya. Qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti, nanti akan dikatakan malaikat Allah, masuklah surga dari pintu mana yang engkau kehendaki. Semudah itu perempuan masuk surga. Kenapa? Itulah janji Allah. Janji Allah melalui perantara Rasulnya, ketika perempuan mendapatkan ridha dari suami, walaupun suaminya adalah sekelas dengan Fir'aun, tapi dia akan tetap mendapatkan
surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho suami adalah kunci masuk surga seorang istri. Kemudian berikutnya adalah keluarga yang sakinah itu adalah keluarga yang senantiasa menjaga satu sama lain dari api neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan jaga keluarga kalian dari api neraka. Jangan sampai kalian membiarkan keluarga kalian bermaksiat di hadapan Allah. La yadkhulul jannah dayyus, tak masuk surga orang yang dia tidak cemburu melihat anaknya, melihat istrinya bermaksiat di hadapan Allah. Dia mesti menegur, dia mesti mengingatkan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Kalau orang tua, kalau seorang suami tidak mengingatkan istrinya untuk menutup aurat, tidak mengingatkan anaknya untuk mendirikan salat, maka dia nanti akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil akhir. Tapi kalau seandainya dia sudah mengingatkan, berulang-ulang sudah memberikan petunjuk isyarat tentang Islam, kata Allah dalam Al-Quran, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Ingatkanlah, tugasmu hanya mengingatkan, kalian tidak punya daya upaya memaksa orang taat kepada Allah. Maka wala tazir waziratun wizra ukhra, dosa ditanggung masing-masing nanti pada hari kiamat. Jadi orang tidak memikul dosa orang lain ketika sudah memberikan peringatan. Oleh sebab itu harus menjaga satu sama lain. Ibu memberikan pendidikan yang terbaik karena ibu adalah madrasah pertama. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Suruh anak kalian itu salat di usia mereka 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Pukullah ketika mereka tidak mau melaksanakan salat. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak lahir dalam kondisi fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tualah yang menjadikan dia majusi, menjadikan dia Yahudi, atau menjadikan dia Nasrani. Itu bergantung kepada pendidikan orang tua, atau menjadikan dia Muslim yang hakiki. Ada tak orang tua yang menjadikan anak tergolong kepada majusi? Majusi itu penyembah api. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita terlindung dari itu. Sekarang banyak orang yang ingin menyerupakan diri dengan orang majusi. Ketika ulang tahun, boleh tak kita sediakan kue? Boleh. Pakai kue boleh, tanda syukur kita. Tapi jangan disertai dengan lilin, lalu disertai dengan meniup lilinnya. Karena itu yang dikerjakan oleh orang majusi di Persia. Api mereka sembah, lalu mereka bermunajat di hadapan api. Sebelum tiup lilin, kita berdoa, baru ditiup lilinnya. Maka nauzubillah, jauhkan diri dari tasyabuh, menyerupai tunjuk ajar daripada orang-orang majusi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa hukum, mohon maaf cakap, ini sering tersebar di sosial media, terjadinya perceraian akibat adanya orang ketiga. Karena kita tengok berita, Sumbar saja sehari 100 kasus perceraian, dan yang paling banyak adalah gara-gara adanya reunian. Jadi reunian berkedok silaturahim. Akhirnya di situ jumpa dengan mantan, cinta lama bersemi kembali. Masya Allah, tabarakallah. Ditanyakanlah kepada guru kami, mantan mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah, apa hukum mencintai istri orang lain, Syekh? Kata beliau, ma dumta taktumu fala ithma alaik. Selagi masih engkau rahasiakan dalam dirimu, tak ada dosa bagimu. Tak dosa, Bu, mencintai suami orang atau mencintai istri orang. Tidak dosa, karena ahwalal qalbiyah lasta mukallafan biha. Karena urusan hati ini kalian tak ada daya upaya. Seperti wal kazimin al ghaiza, orang menahan amarahnya, tidak diungkapkan dengan kemarahannya. Kalau dia marah dia dosa, tapi kalau hanya emosi sesaat dalam hati, dia tak dosa.
Karena urusan hati adalah urusan Allah. Kita tak tahu suka dengan siapa. Tapi kalau dia sudah dalam bentuk ucapan, dalam bentuk perbuatan, baru dia dikenakan dosa. Aku mencintai engkau walaupun engkau sudah milik orang lain. Nama perbuatan itu, kata Imam Malik bin Anas, at-takhbib. Apa itu at-takhbib? At-tafriq baina zawjaini, upaya memisahkan antara suami dan istri. Sudah tahu dia sudah punya suami, sudah tahu dia sudah punya istri, masih siang malam menanyakan kabar, menanyakan sudah makan atau belum, dan sebagainya. Maka kalau ini terjadi, kata Syekh Ali Jum'ah, man khabbaba faqad harumat alaihi nikahuha. Siapa yang berhasil memisahkan antara suami dan istri, berhasil dia cerai, lalu berhasil dia menikahi, pernikahan itu tidak sah dan dia dihitung sebagai zina. Kalau di Pekanbaru jarang, tapi kalau artis-artis banyak, muncul orang ketiga lalu bercerai, menikah, dihukumi sebagai zina. Itu pendapat Imam Malik, diikuti jumhur para ulama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh sebab itu, supaya tidak terjadi sadduz zari'ah, tutup celah. Facebooknya blokir, WhatsAppnya blokir. Ini kadang WhatsApp, kapanlah dia melihat storyku? Iya kan? Yang ditunggu, kapan adik tuh melihat story abang? Jadi macam mana akan hilang cinta yang terlarang itu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ibu juga sehebat apapun ibu berupaya melihat apa yang ada di isi HP suami, lebih hebat suami menghapus lebih dulu sebelum balik ke rumah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, keluarga yang sakinah, yang senantiasa saling mengingatkan karena Allah, istri sayang kepada suami, suami sayang kepada istri karena Allah, suami mendidik dengan pendidikan yang terbaik dan betul-betul memegang teguh tunjuk ajar dalam Islam, apa kewajiban suami, apa hak-hak suami, apa hak-hak istri, dan apa kewajiban istri. Itu sudah diatur dalam Islam. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita lanjut dengan salat tarawih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.